Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi di Sejarawan Channel. Baiklah, saya di sini akan membahas kembali cerita dari Muhammad Husni Tamrin. 4. Perjuangan Muhammad Husni Tamrin dalam Dewan Rakyat. Perjuangan para pemimpin pergerakan Indonesia membuahkan hasil. Pemerintah Hindia Belanda menyetujui pembentukan Dewan Rakyat. Tindakan pemerintah Hindia Belanda juga didorong oleh keadaan di Eropa. Pada tahun 1914 sampai dengan 1918, di Eropa pecah Perang Dunia I. Walaupun negeri Belanda tidak ikut berperang, kedudukannya sulit juga. Mereka harus mengambil hati rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Belanda mendirikan Dewan Rakyat atau Volksraad, yaitu badan seperti parlemen atau DPR. Persiapan pembentukan lembaga itu telah dimulai dari bulan Desember 1916. Sidang pertama diadakan pada bulan Mei 1918. Sidang Dewan Rakyat ini dibuka oleh Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirbroek. Anggota-anggota Volksraad pada mulanya terdiri dari orang-orang Belanda dan orang-orang Asia Timur, asing timur. Bangsa Indonesia ada juga, tapi tidak banyak. Di antara pemimpin-pemimpin Indonesia yang pernah menjadi anggota Volksraad adalah Hos Cokroaminoto, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Jarak antara gedung Dewan Kota dan Dewan Rakyat tidak begitu jauh. Husni Tamrin sebagai anggota Dewan Kota sering menghadiri sidang Dewan Rakyat untuk menambah pengetahuannya. Ia sering mendengarkan pidato dari para pemimpin Indonesia di Dewan Rakyat. Husni Tamrin sangat terpengaruh oleh pemikiran para pemimpin Indonesia tersebut. Ia juga mempunyai cita-cita untuk berjuang di Dewan Rakyat. Pada permulaan tahun 1927, ada lowongan untuk jabatan anggota Dewan Rakyat. Kedudukan ini ditawarkan kepada Husni Tamrin untuk meningkatkan perjuangan bangsa. Terimalah tawaran itu. Selain menjadi anggota Dewan Kota, Husni Tamrin juga merangkap sebagai anggota Dewan Rakyat. Tugasnya semakin berat, tetapi ia tetap tabah dan tawakal. Pada tanggal 16 Mei 1927, Husni Tamrin menjadi anggota Dewan Rakyat. Di Dewan Rakyat, ia berhubungan dengan Bupati Jakarta, Jajaningrat. Bupati Jakarta ini adalah sahabat lama Husni Tamrin. Bersama-sama, mereka memperjuangkan nasib rakyat. Meskipun Husni Tamrin orang baru dalam Dewan Rakyat, ia cepat mengikuti kegiatan-kegiatannya. Pada tahun 1927 sampai dengan 1930, di tanah seberang atau daerah luar Jawa, keadaan kuli-kuli kontrak sangat menyedihkan. Mereka mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari mandor kebon. Perlakuan itu didasarkan peraturan Konlit Sanci, yaitu kekuasaan yang diberikan kepada pemilik perkebun untuk memperlakukan kuli-kuli menurut kehendak mereka. Seakan-akan kuli-kuli itu hidup dalam zaman perbudakan. Persoalan perlakuan itu dimuat dari koran-koran dan akhirnya sampai ke gedung Dewan Rakyat. Dewan Rakyat mengadakan sidang-sidang untuk menanggapi masalah tersebut. Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengutuskan yang terdiri dari anggota Dewan Rakyat untuk meninjau nasib para kuli kontrak yang sesungguhnya. Utusan Dewan Rakyat ini adalah Husni Tamrin dan Kusumo Utojo. Mereka mengunjungi perkebunan di Sumatera karena di sanalah keadaan yang paling buruk. Mereka menyaksikan sendiri penderitaan para kuli kontrak akibat Kunil Sanci. Dalam keadaan itu, Husni Tamrin juga mendidik rakyat dengan dasar-dasar kebangsaan Indonesia. Husni Tamrin berpidato dalam rapat umum di Padang dan Medan. Husni Tamrin berusaha menanamkan perasaan kebangsaan di kalangan pemimpin dan rakyat Indonesia. Karena waktu yang terbatas, kedua utusan ini segera kembali ke Jakarta untuk menghadiri sidang Dewan Rakyat. Pada tanggal 27 Januari 1930, dalam sidang Dewan Rakyat tahun 1930, Husni Tamrin menguraikan keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh Kunali Sanci. Pidato Husni Tamrin mendapatkan tanggapan luas, bahkan dari Amerika dan Eropa. Koran-koran di negara tersebut mengancam habis-habisan tindakan pemerintah Hindia Belanda. Tidak lama kemudian, di Amerika Serikat muncul kampanye untuk memboikot tembakau Delhi dan melarang perusahaan-perusahaan rokok Amerika mengimpor tembakau tersebut. Selama Kunali Sanci masih berlaku, sanksi tersebut mulai berkurang.
dan perlakuan terhadap pekerja perkebun pun menjadi baik. Bintang Husni Tamrin semakin terang di Dewan Rakyat. Pada sidang tahun 1930 atas prakarsa Husni Tamrin, disusunlah kelompok anggota Dewan Rakyat Bangsa Indonesia yang dinamakan Fraksi Nasional. Tujuan pendorong pendirian kelompok itu untuk menyatukan langkah dan perjuangan bangsa. Setelah itu, kepemimpinan Husni Tamrin semakin menonjol, walaupun belum lama menduduki kursi Dewan Rakyat. Susunan pengurus fraksi nasional di Dewan Rakyat adalah sebagai berikut. 1. Ketua Muhammad Husni Tamrin. 2. Wakil Ketua Kusumo Utojo. 3. Anggota Dwi Jo Sedwojo. 4. Anggota Datuk Kwajo. 5. Anggota Mukhtar Prabu Negara. 6. Anggota Tengku Nyarif. 7. Anggota M. Sung Heran Ali. 9 anggota Suradi. 10 anggota 1931 Husni Tamrin diangkat kembali menjadi anggota Dewan Rakyat. Ia terus melakukan kecaman terhadap pemerintah dan menunjukkan berbagai kepincangan yang terjadi dalam rakyat. Pada tahun 1932, Husni Tamrin membacakan pidatonya di Dewan Rakyat. Ia menggugat pemerintah atas penangkapan yang dilakukan terhadap pemimpin-pemimpin Indonesia. Perjuangan Husni Tamrin sangat banyak, terutama dalam membantu kawan-kawannya dalam kaum pergerakan. Sejak lahir, Husni Tamrin bekerja dengan pemerintah Hindia Belanda, tetapi pada batinnya ia bekerja untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1935, Husni Tamrin kembali dipilih menjadi anggota Dewan Rakyat atas bantuan Budi Utomo. Ia mewakili daerah Jawa Barat. Husni Tamrin betul-betul menjadi pemimpin Indonesia. Ia tidak lagi terikat pada daerah kelahirannya, Betawi. Hal ini terbukti dengan dukungan Budi Utomo terhadap anggota Husni Tamrin dalam Dewan Rakyat. Husni Tamrin terus berjuang bersama pemimpin-pemimpin Indonesia yang lainnya untuk meraih kemerdekaan Indonesia melalui Dewan Rakyat. 1936, petisi atau tuntutan diajukan oleh anggota Sutarjo Karto Hadikusumo. Isinya antara lain menuntut supaya Dewan Rakyat mendesak pemerintah Belanda untuk mengadakan konferensi antara Belanda dan Hindia Belanda. Dalam konferensi itu, hendaknya dibicarakan kemerdekaan Indonesia dalam waktu 10 tahun yang akan datang. Indonesia hendaknya sudah dapat berdiri sendiri sebagai sebuah negara dalam lingkungan kerajaan Belanda atau dominion status. Husni Tamrin di Dewan Rakyat juga mendukung petisi Sutarjo untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun petisi Sutarjo itu sederhana, pemerintah Belanda menolaknya. Pada tahun 1939, Husni Tamrin kembali dipilih menjadi anggota Dewan Rakyat sebagai wakil Partai Indonesia Raya atau Parindra. Ketika diadakan pemilihan wakil ketua Dewan Rakyat, Husni Tamrin terpilih dengan suara terbanyak. Ini merupakan jabatan tertinggi yang pernah diduduki oleh bangsa Indonesia dalam Dewan Rakyat. Husni Tamrin merupakan pemimpin terkemuka bangsa Indonesia pada waktu itu. Husni Tamrin merupakan tokoh pemersatu. Ia selalu berusaha untuk membangun persatuan Indonesia dalam Dewan Rakyat. Menurut dia, perpecahan dalam golongan Indonesia harus dihindarkan karena akan melemahkan perjuangan mencapai kemerdekaan. Dalam sebuah pidato di Dewan Rakyat, Husni Tamrin membentangkan tujuan Fraksi Nasional sebagai berikut. Tujuan dari Fraksi Nasional ialah menuntut kemerdekaan Indonesia. Kami yakin hanya dengan kemerdekaan dapat dicapai masyarakat Indonesia yang sempurna. Kemerdekaan juga akan berpengaruh pada susunan pemerintahan yang sebaik-baiknya. Susunan pemerintahan yang baik bisa didapat jika pemerintah disusun dan dikuasai oleh anak Indonesia. Hanya mereka yang akan mengetahui keperluan masyarakat Indonesia. Lagi pula, segala pergerakan di suatu negara penjajahan akhirnya mencapai tujuan biarpun diselimuti dengan perkataan-perkataan yang lemah lembut. Sudah selayaknya setiap bangsa mencapai kemerdekaan. Makhluk Tuhan yang berakal selamanya mempunyai cita-cita untuk merdeka. Fraksi Nasional berpendirian bahwa segala yang menghalangi tujuan kemerdekaan akan berhadapan dengan kami. Mereka akan bekerja sama dengan golongan-golongan yang mempunyai tujuan yang sama dengan Fraksi Nasional, terutama golongan bangsa Indonesia. Kerjasama dijalani juga dengan golongan-golongan lain, misalnya Indo-Eropa, Indo-Tionghoa, dan Indo-Arab, apabila mempunyai tujuan yang sama.
Pidato Muhammad Husni Tamrin di Dewan Rakyat merupakan pidato yang berani dari seorang pemimpin bangsa Indonesia. Husni Tamrin juga pernah mengemukakan cerita tentang ramalan Jayabaya di Dewan Rakyat. Husni Tamrin berkata, apabila Pulau Jawa, maksudnya Indonesia, sudah menjadi kecil seperti sehelai daun kelor, ia akan diperintah oleh bangsa kulit putih. Kemudian daerah ini akan diserbu oleh tentara bangsa kulit kuning dari utara. Penjajahan bangsa kulit kuning tidak akan berlangsung lama. Setelah itu Indonesia akan merdeka. Pemerintah Hindia Belanda tidak menyukai pidato Husni Tamrin itu. Mereka memperolok-olok Husni Tamrin. Akan tetapi, Husni Tamrin adalah seorang pemimpin yang ingin melihat bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka. Kemudian, pada bulan Maret 1940, Husni Tamrin membacakan kembali pidatonya di Dewan Rakyat yang berisi pemikiran sebagai berikut. Tindakan polisi membubarkan rapat-rapat umum partai politik bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Banyak di antara anggota polisi yang tidak memahami dan menghayati pekerjaannya. Membangun perkumpulan dan bersidang adalah hak yang diakui oleh undang-undang dan harus dihormati oleh setiap orang, bahkan juga oleh pegawai polisi. Suatu hal yang tidak boleh dilupakan ialah bahwa kedudukan pemimpin-pemimpin rakyat pada tahun-tahun terakhir ini sudah lain daripada yang dahulu. Mereka mempunyai tanggung jawab dan kedudukan penting dalam masyarakat. Kekuasaan pemerintah dan pembesar-besarannya hanya dapat diperkuat apabila mendapat dukungan dari pembesar polisi, sedangkan polisi harus bertindak sesuai dengan undang-undang. Pidato Husni Tamrin ini mendapat sambutan dari pemimpin-pemimpin Indonesia lainnya di Dewan Rakyat, antara lain dari Suwangkopon mengatakan bahwa tindakan polisi harus diawasi oleh para pemimpin dan pegawai bawahannya, harus menghormatinya. Husni Tamrin kemudian melanjutkan pidatonya. Sebelum ini pernah diadakan pembicaraan dengan pembesar-besaran pemerintah. Saya telah mementangkan kepada mereka tindakan polisi tersebut. Kaum pergerakan Indonesia, sementara itu kita terus mengawasi tindakan polisi tersebut. Dalam rapat yang membicarakan anggaran Hindia Belanda, Menteri Walter pernah mengatakan bahwa Hindia Belanda atau Indonesia bukan negara polisi. Kenyataannya, tindakan polisi di Indonesia bertentangan dengan ucapan Menteri Belanda itu. Apakah hak berkumpul dan bersidang masih dijamin oleh undang-undang? Pidato Husni Tamrin di Dewan Rakyat mendapat sambutan dari para pemimpin dan rakyat Indonesia. Pidato ini disiarkan secara luas oleh Surat Kabar Indonesia maupun surat-surat kabar luar negeri. Begitulah cerita dari Husni Tamrin di Dewan Rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.